Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengaturan suhu tubuh. Ya. Materi ini melanjutkan tentang materi minggu lalu yang sudah kita bahas. Ya. Terutama kita akan membahas tentang konsep temperatur. Jadi pengaturan suhu tubuh merupakan sebuah proses yang kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas. Jadi di dalam pengaturan suhu tubuh ini sebenarnya yang terjadi adalah adanya pertukaran antara produksi panas dan kehilangan panas. Jadi di situ terjadi proses produksi panas dan kehilangan panas di dalam tubuh sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan untuk tetap konstan. Kita tahu bahwa manusia itu termasuk makhluk berdarah panas. Artinya apa? Artinya suhu tubuh manusia itu tetap konstan walaupun suhu lingkungan berubah-ubah. Jadi manusia akan tetap mempertahankan tubuhnya pada keadaan konstan suhunya meskipun lingkungan berubah-ubah. Sebagai contoh, ketika suhu dingin, lingkungan dingin, maka kita akan tetap mempertahankan kondisi suhu supaya tetap konstan. Kita tidak ikut berubah mengikuti suhu lingkungan menjadi dingin. Nah, mengapa suhu tubuh kita bisa konstan? Karena sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh adalah interaksi secara berantai. Berantai di sini maksudnya interaksi terjadi secara terus-menerus antara produksi panas dengan kehilangan panas. Jadi panas hilang dan panas terproduksi itu terjadi secara berantai. Nah, hal ini diatur oleh susunan saraf pusat yang juga mengatur metabolisme, peredaran darah, respirasi, dan pekerjaan otot. Kemudian ketika kita belajar tentang topografi temperatur badan dan kulit, kita harus membedakan antara temperatur badan dan temperatur kulit ya. Jadi kita harus tahu tentang konsep temperatur. Ya, temperatur atau suhu itu sebenarnya adalah sebuah ekspresi untuk menunjukkan energi kalor. Kalau temperatur tubuh berarti ekspresi untuk menunjukkan energi kalor di dalam tubuh. Nah, kita sering mendengar definisi temperatur itu juga boleh dikatakan sebagai derajat atau tingkatan kepanasan dan kedinginan suatu objek. Ya, biasanya kita lihat derajat atau ukuran panas dinginnya sebuah benda. Kalau pada suhu badan atau tubuh berarti temperatur itu adalah ukuran panas dinginnya tubuh. Nah, berdasarkan termodinamika, temperatur itu didefinisikan sebagai ukuran dari energi kinetik molekul atau atom dari sebuah zat tertentu. Jadi makin besar energi kinetik, maka makin cepat gerakan-gerakan dari sebuah partikel. Dapat juga berarti bahwa temperatur merupakan suatu kuantitas yang menunjukkan bagaimana energi panas mengalir di antara dua buah objek. Nah, pada suhu tubuh manusia, temperatur normal itu berada pada kisaran 37 derajat Celcius. Ya. Di daerah tubuh maupun kepala, temperatur kulit itu lebih tinggi daripada anggota badan. Nah, ada suatu metode untuk menentukan rata-rata temperatur kulit yang lazim digunakan. Nah, ini persamaannya, jadi 0,07 suhu kepala ditambah 0,14 suhu lengan ditambah 0,05 suhu tangan ditambah 0,07 suhu kaki tambah 0,13 suhu betis tambah 0,09 suhu paha dan tambah 0,35 suhu batang tubuh. Ini merupakan rata-rata dari temperatur kulit. Dengan mengetahui temperatur kulit rata-rata, maka kita dapat menghitung temperatur tubuh rata-rata. Ya, persamaannya seperti ini. Ya, tapi saat ini kita sudah dengan teknologi yang canggih, kita bisa langsung mengukur temperatur dari tubuh kita. Contohnya menggunakan termometer gun. Ya. Nah, ini gambaran topografi temperatur kulit kita ya, di kepala. Ya, ini betis sampai ke kaki. Nah, lalu bagaimana dengan pengaturan suhu tubuh? Jadi pengaturan suhu tubuh itu ada pengaturan jadi pengaturan suhu, bukan suhu tubuh ya. Pengaturan suhu itu ada pengaturan
tanpa umpan balik dan ada pengaturan dengan umpan balik. Kalau pengaturan umpan balik itu sebenarnya pengaturan produksi panas dan kehilangan panas. Jadi terjadi secara dua arah. Terutama ini terjadi di dalam tubuh. Jadi panas yang di dalam tubuh kita itu terjadi pengaturan yang umpan balik. Karena produksi panas dan kehilangan panas dapat terjadi. Sedangkan pengaturan tanpa umpan balik itu tidak terjadi secara simultan antara produksi panas dan kehilangan panas. Contohnya ini terjadi pada benda mati. Kalau pengaturan umpan balik itu hanya terjadi pada benda hidup, yaitu contohnya manusia. Sebagai contoh ini yang tanpa umpan balik, saya memanaskan logam. Ketika dipanaskan maka akan memuai. Karena apa? Karena logam tidak dapat mengatur produksi dan kehilangan panas. Seandainya logam dapat mengatur produksi dan kehilangan panas atau pengaturan umpan balik, maka ketika logam dipanaskan maka logam akan langsung membuang panas. Ketika logam dipanaskan, logam mampu membuang panas, sehingga panas di dalam tubuh panas di dalam logam ini dapat setimbang. Ya, ini ketika dipanaskan dan mencapai suhu tinggi, logam akan memancarkan radiasi atau kehilangan panas. Jika logam diletakkan di medium yang dingin, suhunya lama-kelamaan maka akan turun. Artinya, logam tidak akan mungkin memanaskan dengan memproduksi panas sendiri. Suhu logam akan tetap turun, gitu. Karena panas yang terjadi pengaturannya bukan pengaturan umpan balik. Berbeda dengan yang terjadi di dalam tubuh manusia, di mana tubuh akan selalu menjaga temperaturnya untuk selalu konstan meskipun suhu lingkungan selalu berubah. Ya, jadi pengaturan panas di dalam tubuh di awal sudah saya jelaskan merupakan proses fisiologis di mana terjadi peningkatan dan penurunan panas dari tubuh. Nah, mekanisme aktivitas tubuh misal gini, misal lingkungan dingin, maka tubuh akan merasakan menjadi menggigil, lapar, dan ada peningkatan aktivitas otot bergaris. Hal ini tujuannya adalah untuk peningkatan produksi panas. Supaya apa? Supaya tubuh bisa menjaga kesetimbangan panas untuk tidak mengikuti lingkungan menjadi dingin. Kemudian ketika lingkungan dingin, maka pembuluh darah menjadi menyempit, pembuluh darah kutaneus. Kulit menjadi mengkerut ketika lingkungan dingin. Apalagi misal kita mandi, ya, berenang, kulit itu menjadi mengkerut. Tujuannya apa? Supaya di dalam tubuh itu terjadi penurunan kehilangan panas. Dalam arti apa? Tubuh bisa menjaga supaya tubuh tetap panas. Karena kehilangan panasnya diturunkan. Gitu. Nah, bagaimana dengan misal ketika lingkungan panas, ya, apa yang dilakukan oleh tubuh? Maka misal terjadi pelebaran pembuluh darah kulit berkeringat dan terjadi peningkatan pernafasan. Tujuannya adalah apa? Untuk peningkatan kehilangan panas. Artinya panasnya menghilang secara meningkat. Supaya apa? Supaya tubuh tidak mengikuti lingkungan menjadi panas karena dihilangkan dengan cepat sehingga tubuhnya tetap pada suhu semula. Kemudian ketika lingkungan panas, nafsu makan berkurang, lesu dan lembam. Lembam artinya malas bergerak. Artinya apa? Tujuannya adalah supaya produksi panas menurun. Nah, ketika produksi panas menurun, maka tubuh bisa menjaga suhu di dalam tubuh itu, di dalam tubuh manusia sendiri. Karena lingkungannya panas, maka dalam tubuh berusaha untuk menurunkan produksi panas. Artinya apa? Artinya kehilangan panasnya ketika produksi panasnya menurun, ya, penurunan produksi panasnya meningkat, maka kehilangan panasnya pun menjadi meningkat pula. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ketika suhu lingkungan dingin, maka rambut berdiri, keringat tidak berkeluar, pembuluh darah mengkerut. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga kesetimbangan panas tubuh. Yang tadi sudah dijelaskan. Ketika suhu lingkungan panas, rambut turun, keringat keluar, dan pembuluh darah menjadi melebar. Ini gambarnya ya. Nah, lalu bagaimana dengan transfer panas? Di rata-rata reaksi kimia yang berlangsung di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh temperatur. Menurunnya reaksi kimia tubuh itu dikarenakan karena menurunnya temperatur. Nah, hal ini sesuai dengan hukum Van Hoff.
Pada kondisi yang dingin ekstrim, mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu sehingga suhu tubuh dapat turun secara drastis. Nah, ini dialami pada penderita hipotermia ya. Kalau ketika hipotermia itu suhu tubuh sudah tidak dapat mengatur suhu tubuh supaya konstan. Suhu tubuh sudah tidak bisa mengatur suhu tubuh sehingga lingkungan dingin yang ekstrim, maka tubuh akan mengalami penurunan suhu juga secara drastis mengikuti suhu lingkungan. Biasanya terjadi ketika orang mendaki gunung bisa mengalami hipotermia. Nah, transfer panas itu dalam tubuh terjadi melalui 4 cara, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Transfer panas melalui konduksi yaitu transfer panas yang terjadi akibat adanya medium. Ya, jadi zat panas merambat melalui sebuah medium tanpa disertai perambatan partikel-partikel dalam zat yang dialiri panas tersebut. Contoh, ini besi yang dipanaskan, panasnya merambat dari ujung kiri ke ujung kanan, tetapi zat-zat yang ada di dalam besi ini tidak ikut berpindah. Ya, yang berpindah hanya energinya akibat getaran partikel-partikel di dalam medium perantara ini. Nah, besarnya perpindahan panas melalui konduksi ini dipengaruhi oleh panjang perantara dan temperaturnya. Semakin panjang, maka laju kalornya, laju kecepatan perpindahan panasnya akan menjadi semakin kecil. Nah, penerapan dalam bidang kesehatan contohnya adalah kantong air panas, kemudian handuk panas atau kompres panas, kompres dingin, dan electric pad. Kemudian ada konveksi. Konveksi ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis udara. Udara panas akan memiliki massa jenis yang lebih ringan dibandingkan udara dingin. Ya, contoh, jadi konveksi ini terjadi karena ada aliran panas yang terjadi karena yang disertai dengan perpindahan zat-zat penyusun. Contohnya ini, ketika merebus air, ya, di sini dipanaskan di bagian bawah, maka uap air yang ada di bagian bawah ini karena panas, lama-lama ikatan airnya menjadi putus sehingga berubah menjadi gas. Gas ini massa jenisnya ringan sehingga akan naik. Nah, maka timbullah gelembung-gelembung udara. Karena terjadi secara terus-menerus, maka akhirnya terjadi aliran konveksi. Nah, aliran panas yang terjadi di antara kulit dan lingkungan dapat dinyatakan dengan persamaan ini. Ya, dipengaruhi oleh kecepatan angin. Ya, jadi laju konveksi ini sebanding dengan kecepatan angin dan temperatur udara yang ada di sekitar. Nah, radiasi ini yang ketiga, transfer panas secara radiasi, yaitu berupa pancaran energi panas. Ya. Jadi panas tubuh melakukan radiasi ke udara dengan persamaan seperti ini. Nah, dipengaruhi oleh perbedaan temperatur yang tinggi antara lingkungan dengan badan. Ya. Radiasi, contohnya sinar matahari yang bisa sampai ke bumi, ya, itu radiasi. Jadi pancaran energi panas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas lewat karena adanya perbedaan tekanan uap air pada keringat, ya, antara tekanan yang ada di kulit dengan yang ada di udara. Evaporasi juga dapat terjadi karena adanya gerakan angin dan kelembaban udara di sekitar kulit. Nah, evaporasi ini besarnya laju kehilangan panas secara evaporasi dipengaruhi oleh kecepatan angin sebanding, ya. Kemudian juga tekanan uap air yang ada pada kulit dan tekanan uap air di udara. Nah, ini contohnya. Ya, misal seorang yang sedang berlari mengenakan pakaian seperti ini, ya. Maka radiasi adalah dari sinar matahari ke kulit. Nah, ini proses radiasi, transfer panas secara radiasi. Evaporasi, ini gambarnya, ya, evaporasi. Kemudian konduksi, ini kulit ke tas, kulit ke jaket, nah itu konduksi. Kemudian konveksi, ada angin yang bergerak, meniup
ke kulit kita, itu konveksi. Evaporasi itu penguapan di sini akibat kita bernafas. Nah, ini di sini juga ada konveksi juga. Yang warna merah ini konveksi ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, oh ya ada yang ketinggalan. Contoh lagi ketika kita ini sebelum saya, nah ketika kita melakukan ada suhu tubuh kita panas, nah, biasanya kita mengkompres menggunakan air panas. Kenapa kita mengompres menggunakan air panas? Sebenarnya dalam rangka supaya suhu tubuh itu menjadi turun. Jadi ketika lingkungan panas, ya menggunakan kompres menggunakan air panas artinya suhu lingkungan panas, ya tubuh kita akan merespon bahwa oh suhu lingkungan panas, sehingga tubuh dipacu untuk menurunkan produksi panas dalam tubuh sehingga suhu tubuh bisa menjadi turun. Contoh lain adalah ketika kita berada di ruangan ber-AC, ya ketika kita berada di ruangan ber-AC maka tubuh kita ketika ditembak menggunakan termometer gun, kita akan merasakan suhunya menjadi panas. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berada di ruangan ber-AC, lingkungan dingin, artinya tubuh berusaha untuk meningkatkan produksi panas. Sehingga ketika kita diukur suhunya, biasanya kita menjadi panas. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.